cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini sebagai aksi nyata diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada arwah junjungan alam yang dengan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang terang benderang seperti yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, marilah kita mulai acara kita dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama pembukaan yang sedang berlangsung, kemudian acara kedua adalah sepatah kata yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala UPTD SD Negeri 03 Kota Bangun. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji dan syukur mari kita ucapkan kepada Allah SWT, yang mana pada pagi berhenti siang ini kita dapat berjumpa kembali dalam suatu acara yang akan disampaikan oleh calon PCGP pada siang hari ini. Kemudian sebagai salam terhormat tingkat orang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Nabi yang saya hormati, sebagai implementasi daripada praktek ataupun hasil daripada pelatihan-pelatihan dari calon guru penggerak pada siang hari ini, yaitu dalam rangka mempresentasikan kepada kita bersama untuk menyelesaikan pelatihannya atau tugasnya yang akan disampaikan pada siang ini, yaitu tentang bagaimana kita membudayakan aksi positif di kelas. Nanti akan diuraikan oleh calon dari guru penggerak, dan kan kita dengar bersama, barangkali apa yang beliau sampaikan nanti ada sangat bermanfaat dan menjadi renungan bagi kita. Apa yang disampaikan itu nanti merupakan suatu, bisa pula kita ambil pembelajaran kita bersama, menularkan apa yang diterima dalam jangka juga menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan nanti teman kita ini bisa menjalankan dengan baik dan dapat menjadi lulus daripada calon guru penggerak ini. Nanti saatnya
memberikan juga praktik-praktik baik kepada kita bersama pada hari nanti. Pada kali ini akan saya sampaikan sebagai pembukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kebetulan saya memiliki tugas calon guru penggerak adalah melakukan aksi nyata modul 1.4, yaitu diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Sehingga kami memang harus melakukan aksi nyata dan menyebarkannya di sekolah. Jadi mungkin di sini porsinya saya bukan menggurui, tetapi kita bersama-sama bagaimana kita saling diskusi, saling berkolaborasi untuk sama-sama belajar. Karena saya juga masih dalam tahap belajar dan Bapak Ibu juga. Malah di sini ada guru praktik, Nimira, mohon bimbingannya. Kemudian lagi Bapak Ibu mungkin nanti di saat saya menyampaikan materi mungkin ada kekeliruan atau kesalahan, sebelumnya saya mohon dimaafkan terlebih dahulu karena masih belajar. Baiklah Bapak Ibu, diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Supaya kita lebih semangat lagi, kita ice breaking terlebih dahulu. Di sini adalah tebak warna. Jadi yang ditebak di sini adalah warnanya, yang mesti ditebak adalah warnanya, bukan tulisannya. Nah, bisa kita mulai bersama-sama. Nah, bisa kita mulai. Ya, yang pertama biru, kuning, nah, coba satu kali lagi. Biru, kuning, merah, hijau, pink, hitam, ungu, putih. Wah, ya. Masih ada beberapa kita tadi yang masih membaca tulisannya. Ya, berarti ini aslinya untuk menyimbangkan antara otak kanan dan otak kiri kita. Nah, Bapak Ibu, kira-kira ini gambar siapa? Iya, kita tentunya pendidik harus tahu kan, ini adalah gambar dari Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, filosofi pendidikan nasional menurut Bapak Ki Hajar Dewantara itu ada 3, yaitu Ingarso Sungtulodo, Hikmadia Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, dan di belakang memberi dorongan. Nah, Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan di masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Nah, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai guru itu haruslah menuntun siswa kita agar dia bisa memunculkan potensi yang ada di dalam dirinya yang berguna bagi dia nanti untuk di masa depannya. Kemudian Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan peran pendidik itu sebagai seorang petani atau tukang kebun. Nah, mengapa Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik itu sebagai seorang petani? Bapak Ibu, pengertiannya adalah petani yang menanam padi di sawah itu dia hanya dapat memperbaiki kondisi dari tanaman padi, seperti dia bisa memberi pupuk, kemudian memelihara irigasinya, kemudian lagi membasmi ulat-ulat dan jamur agar tanaman padi itu tidak terganggu. Nah,
Meskipun pertumbuhan padi itu dapat diperbaiki, tapi padi itu tetaplah padi. Dia tidak bisa kita ganti kodratnya. Padi tidak bisa kita ubah menjadi jagung ataupun tanaman lainnya. Nah, begitu juga dengan anak. Nah, kita sebagai seorang guru, kita hanya dapat menuntun siswa kita tanpa mengubah kodratnya. Nah, kita tidak dapat mengubah siswa kita karena siswa kita itu sudah lahir dengan kodratnya masing-masing dan memiliki dasar jiwanya masing-masing. Nah, Ki Hajar Dewantara mengatakan dalam mendidik itu sesungguhnya adalah proses memanusiakan manusia. Apa itu memanusiakan manusia? Memanusiakan manusia itu artinya mengangkat manusia dari taraf insani untuk mencapai hal-hal yang dapat berpedoman pada trilogi pendidikan tadi, yaitu Ingarso Sungtodo, Ingmadya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Next, kita lanjut. Nah, ini adalah konsep utama modul budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi, kemudian lagi keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Nah, jadi inilah ada 7 yang menjadi konsep utama dari modul budaya positif yang akan kita bahas. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit-sedikit ubahlah cara atau sikap perilaku Anda. Namun, bila kita tidak ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, jadi mungkin di sini kembali kepada diri kita sendiri. Bagaimana kalau misalnya kita ingin berubah, berarti kita harus bisa merubah diri kita pribadi terlebih dahulu. Kalau misalnya kita ingin merubah siswa kita, berarti kita harus mulai dari diri kita. Bagaimana kita bisa merubah konsep kita, merubah pemahaman kita untuk menuju budaya positif. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, dari tabel di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus responnya adalah kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal dan model berpikir menang atau kalah. Nah, kemudian lawannya adalah teori kontrol. Di sini realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru serta model berpikir menang-menang. Berarti antara stimulus dan respon dan teori kontrol ini pandangannya berbeda. Kalau stimulus respon itu kita menganggap kita itu sama, sementara kalau teori kontrol itu berbeda. Nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi itu apa? Motivasi itu adalah dorongan yang muncul dari dalam diri secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan. Nah, yang pertama di sini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, di sini murid itu melakukan disiplin karena dia takut dihukum. Kalau murid menghindari hukuman karena takut dihukum, berarti dia itu motivasinya itu adalah motivasi dari luar dirinya, yaitu motivasi ekstrinsik. Misalnya, murid datang ke sekolah tepat waktu karena dia takut dihukum setibanya dia di sekolah. Misalnya, dia takut dihukum memilih sampah, atau dia takut dihukum membersihkan kamar mandi. Nah, itu dia melakukan itu karena menghindari ketidaknyamanan.
ketidaknyamanan dia ketika dia dihukum. Kemudian lagi yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid itu melakukan disiplin karena dia itu mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, yaitu dari luar. Contohnya, misalnya mungkin ada Bapak Ibu di kelas menggunakan bintang-bintang. Misalnya kalau dia datang tepat waktu, atau kalau dia berbuat kebaikan, kita kasih 1 bintang, kita tempel. Nah, itu berarti dia melakukan itu karena adanya imbalan atau penghargaan. Jadi dia melakukannya itu karena ada imbalan. Nah, itu juga merupakan motivasi ekstrinsik. Sedangkan yang terakhir adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini adalah murid yang sesungguhnya. Murid itu melakukan disiplin karena dia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Misalnya, murid datang tepat waktu karena dia betul-betul sadar bahwa dengan dia datang tepat waktu, maka proses pembelajaran kita akan berlangsung dengan lancar. Nah, ini adalah merupakan motivasi dari dalam diri, dan inilah nantinya yang akan coba kita terapkan supaya murid kita memiliki motivasi intrinsik dengan kita bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada murid kita. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini kita sekarang pemerintah sedang gencar-gencarnya ya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita sudah mulai melaksanakan kurikulum Merdeka walaupun masih di kelas 1 dan di kelas 4. Di kurikulum Merdeka ini profil pelajar Pancasila, di mana pembelajaran ini dirancang itu berdasarkan prinsip yang terdiferensiasi, sehingga siswa itu belajar sesuai kebutuhan diri dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terdiferensiasi ini maksudnya adalah bagaimana kita sebagai seorang guru itu mengajar dengan melihat kebutuhan murid kita. Setiap anak itu unik, dia memiliki karakter serta dia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, inilah tugas kita, bagaimana kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Nah, profil pelajar Pancasila ini ada 6. Yang pertama beriman dan bertakwa, ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Disiplin positif. Nah, dalam budaya kita makna disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, kalau kita berbicara tentang disiplin, mungkin yang terngiang-ngiang di telinga kita adalah pasti hukuman, kemudian lagi apalagi Bu? Kalau disiplin, peraturan, yang semuanya itu mungkin bisa dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Sebagai seorang pendidik, tujuannya kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Sekali lagi, di sini kata kuncinya adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, disiplin positif itu adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk bagaimana kita bisa menumbuhkan kesadaran peserta didik kita untuk melakukan sesuatu hal tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, kalau hukuman itu biasanya seperti apa Ibu-ibu? Menyakitkan. Kemudian hukuman itu membuat murid kita tidak nyaman. Kemudian lagi ya murid kita takut karena takut dihukum. Kemudian lagi memaksa. Kemudian menyembunyikan kesalahan. Bisa-bisanya karena dia takut dihukum, dia bisa menambah kesalahannya satu lagi, yaitu dia bisa berbohong sama kita. Kemudian lagi bisa jadi karena dia takut, dia menjadi rendah diri. Sedangkan penghargaan itu pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian penghargaan ini tidak efektif karena dia melakukan sesuatu karena diiming-imingi dengan imbalan. Kemudian lagi akan merusak hubungan sifat iri. Misalnya di kelas ada murid yang bintangnya lebih banyak,
maka murid yang mintanya sedikit itu dia akan merasa iri dengan temannya. Kemudian lagi mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, kemudian lagi merampas hak menghargai dirinya. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, di sini ada dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi itu penguatannya jangka pendek, perlu monitoring yang berkelanjutan, artinya kita perlu melihat secara terus-menerus. Kemudian lagi ada stimulus respon, murid menghormati peraturan, dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Kalau restitusi, nah ini restitusi, murid itu dia akan bertanggung jawab dengan perilaku yang dia lakukan. Kemudian fokusnya itu adalah pemecahan masalah pada jangka panjang. Lalu murid menghormati dirinya dan orang lain, serta teori kontrol, dirinya memegang kontrol, dan murid akan bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Kira-kira kalau konsekuensi sama restitusi, yang mana yang bagusnya Ibu? Ya, berarti restitusi. Nah, apa itu restitusi? Pendekatan restitusi itu adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini yang menjadi kata kuncinya adalah memperbaiki kesalahannya. Apa ciri-ciri restitusi? Restitusi itu bukan menebus kesalahan, tapi dia belajar dari kesalahan. Jadi murid itu dia belajar dari kesalahannya, kesalahan yang sudah dilakukannya agar tidak lagi terjadi pada masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, restitusi ini bisa memperbaiki hubungan. Restitusi ini merupakan tawaran, bukan paksaan. Kemudian lagi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, serta fokus pada karakter bukan tindakan. Dan satu lagi, menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaan. Nah, di sini ada kasusnya siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Nah, kalau guru yang memberikan hukumannya adalah guru menghukum siswa tersebut berdiri di depan kelas selama 10 menit, yang mengakibatkan guru itu marah dan murid akan menjadi takut. Dan ini sifatnya mendadak, artinya guru ini menghukum tanpa melakukan perencanaan terlebih dahulu. Guru yang memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, kita lihat guru yang melakukan restitusi. Guru yang melakukan restitusi, dia akan menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian, adanya keadilan tanpa keterpaksaan. Kalau boleh jujur, mungkin kita masih menggunakan yang hukuman. Ya, saya sendiri juga. Tapi sebetulnya yang paling baik itu adalah bagaimana kita bisa menerapkan restitusi. Mungkin kalau untuk berubah itu tidak bisa simsalabim langsung kita berubah, tidak bisa Ibu. Kalau berubah itu mungkin kita harus ada prosesnya terlebih dahulu. Tidak apa-apa kita mulainya pelan-pelan tapi kita berubah. Jadi mungkin untuk kedepannya kita bisa menerapkan restitusi kalau misalnya ada terjadi permasalahan ataupun tindakan-tindakan yang di luar dari kendali kita di dalam kelas. Nah, dari contoh-contoh hukuman, konsekuensi, dan restitusi, mari kita lihat. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tindakan guru. Kita lihat apakah ini hukuman atau konsekuensi. Kira-kira mencatat 100 kali dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah", ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi? Konsekuensi. Kita kunci jawabannya konsekuensi. 2.
Oh, kita pakai ini nggak dulu nak, supaya kita lihat jawaban kita betul atau salah nanti. Berarti yang pertama kita konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, hukuman. 3. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Setuju hukuman? Nah, hukuman. Nanti kita lihat jawaban kita betul atau salah. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berarti dia coret-coret tugas teman, kemudian dia disuruh mengganti kertasnya. Apa itu ibu-ibu? Konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Apa Bapak Ibu? Membersihkan tumpahan air. Konsekuensi? Konsekuensi. 6. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena dia tidak menggunakan sepatu hitam. Apa? Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran pejok. Nah, Bapak pejok ini apa? Hukuman konsekuensi? Hukuman? Hukuman. Nah, ini dia. 1 ternyata itu adalah hukuman. Jadi mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan, ya betul hukuman. Murid diminta push up itu hukuman. Menggantikan kertas tugas itu konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu hitam Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian itu hukuman. Dan lari mengelilingi lapangan itu konsekuensi. Kenapa konsekuensi kira-kira yang ketujuh itu? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran pejok. Nah, karena dia terlambat. Kenapa ini dikatakan konsekuensi? Karena lari mengelilingi lapangan ini berhubungan dengan pelajaran PJOK-nya, makanya itu termasuk ke konsekuensi. Nah, Papa salah 2, kita masih belajar. Nah, ini ada contoh restitusi yang sudah saya lakukan. Wangi betul. Wangi. Iya, izin ke ini nanti ke sekolah. Ada baju kan. Tapi baiklah Bapak Ibu, ini saya sudah coba melakukan praktek restitusi di sekolah. Ini ceritanya Dinda, dia tidak melaksanakan piket kelas beberapa kali. Kemudian temannya itu mengadu kepada guru kelas bahwa Dinda ini tidak piket, dia duluan pulang dari teman-temannya. Kemudian guru kelasnya memanggil Dinda dan menanyakan kepada Dinda alasan kenapa dia tidak melaksanakan piket. Di sini ada 3 tahapan restitusi yang dilakukan. Mari kita lihat secara bersama-sama.
Langsung pulang. Terus gimana ya teman-teman di daerah lain? Kemarin masih di dapur, kita sudah kembali pulang. Menurut Dinda, bagaimana tindakan Dinda tersebut? Nah, Dinda, setiap manusia itu pasti pernah bersalah, Dinda ya. Nah, jadi di sini gurunya itu menstabilkan identitas, tidak langsung menjudge kesalahan anak, menstabilkan identitas terlebih dahulu. Ibu cerita sini bukan ibu mau menghakimi Dinda menjadi siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah sekarang ibu mau bertanya, coba Dinda ceritakan kenapa Dinda kemarin pulangnya berubah dari teman-teman kelas. Nah kemudian yang kedua itu adalah guru melakukan validasi tindakan yang salah. Jadi kita tidak buru-buru menghukum, tapi kita bertanya terlebih dahulu kenapa dia berbuat kesalahan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat untuk menguatkan dari perilaku siswa tersebut. Nah, kita menanyakan kepada siswa apa solusi dari masalahnya. Jadi dia menemukan solusi dari kesalahannya sendiri. Janji kepada ibu dan kepada diri dia sendiri mulai dari sekarang bisa menjadi orang yang bertanggung jawab lagi. Untuk kedepannya, dia juga berjanji akan melaksanakan paket bersama-sama dengan teman dan sama-sama pulang sampai tugasnya selesai. Semoga dengan Dinda meningkatkan rasa tanggung jawab Dinda, nantinya Dinda bisa mencapai cita-cita Dinda untuk menjadi seorang dokter. Nah sekarang karena jam pelajaran sudah selesai dan kita sudah pulang, Dinda sekarang boleh pulang. Hati-hati di jalan dan jangan lupa ngaji nanti kan ya. Nah, baiklah Bapak Ibu, mungkin itu adalah contoh praktek restitusi yang sudah saya lakukan. Jadi dari praktek restitusi itu ada 3 tahapan yang kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan tindakan, kemudian memvalidasi tindakan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Jadi di sini kalau misalnya murid kita ada melakukan kesalahan, kalau di dalam restitusi ini kita tidak langsung untuk menghukum ataupun mengatakan bahwa kamu salah, kamu ini, kamu itu, tidak langsung seperti itu. Tapi yang pertama adalah kita stabilkan identitasnya terlebih dahulu. Artinya kita stabilkan bahwa melakukan kesalahan itu adalah hal yang mungkin pernah dilakukan oleh semua orang, seperti itu. Kemudian lagi, yang kedua kita validasi tindakan salahnya. Kita tanya apakah dia sadar dengan kesalahannya. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Jadi sebaiknya kita di dalam kelas itu membuat keyakinan kelas agar murid-murid kita itu bisa paham dengan apa-apa saja yang disepakati di kelas. Nah, kalau kita tidak melakukan restitusi, misalnya kita langsung menghukum, apa yang terjadi Bapak Ibu kepada murid kita? Apalagi dengan anak-anak yang di zaman sekarang ini. Otomatis mungkin kebanyakan dari siswa itu dia akan balik marah sama kita. Kemudian yang kedua, mungkin dia hanya memperbaiki perilakunya di saat itu saja. Kemudian besoknya diulangi lagi. Nah, kalau dengan restitusi ini, bagaimana kita bisa menimbulkan kesadaran dari dalam diri siswa itu, motivasi intrinsiknya yang berasal dari diri dia sendiri untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian tadi juga solusinya itu dari murid itu sendiri. Jadi kita tanyakan kira-kira apa yang dilakukannya untuk memperbaiki kondisinya, memperbaiki kesalahannya.
Nah, seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama bagaimana menciptakan restitusi di sekolah kita, walaupun mungkin untuk berubah itu butuh waktu yang tidak sebentar, kemudian memang butuh keinginan yang kuat dari dalam diri kita bagaimana kita bisa berubah untuk menuju kebaikan. Nah, kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu, ini adalah tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang mau memberikan tanggapan? Kalau keyakinan kelas itu berarti ya dia termasuk restitusi. Kalau keyakinan kelas itu berarti kita bersama-sama, siswa bersama-sama meyakini nilai-nilai yang memiliki nilai kebajikan. Berarti semuanya meyakini. Kalau peraturan kelas, mungkin peraturan kelas itu dibuat ada hukuman atau ada konsekuensi. Apa ya namanya? Ya, kalau peraturan itu ya tanpa adanya musyawarah, dibuat langsung, datang jam sekian, tidak boleh membuang sampah, tidak boleh makan-makan di kelas. Nah, itu namanya peraturan. Peraturan itu biasanya ada sanksi yang tegasnya. Nah, itulah kenapa sekarang itu dinamakan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Nah, coba kita lihat bersama. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor? Kenapa kira-kira kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Supaya apa Bapak Ibu? Ya, untuk keselamatan diri. Kemudian lagi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan pada saat ini? Untuk apa kira-kira? Ya, untuk menjaga kesehatan. Nah, peraturan itu berupa aturan yang disepakati di kelas dan mungkin bersifat satu arah saja. Sedangkan keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan singkat yang diyakini membawa kebaikan kepada warga kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak atau bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada dia hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, jadi di sini mungkin kalau kita membuat keyakinan kelas di dalam kelas kita, dengan kita melibatkan peserta didik untuk membuat keyakinan kelas, artinya kita melakukan musyawarah atau diskusi dengan siswa apa yang diinginkan siswa di dalam kelas untuk bagaimana tercipta suasana kelas yang kondusif. Nah, di sini ada peraturan. Nah, peraturan kemudian apa keyakinan kelasnya kira-kira? Kalau nomor 1, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira apa keyakinan kelasnya? Selalu kembalikan. Kalau tadi menggunakan helm berarti keselamatan, mencuci tangan berarti itu kebersihan. Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, kerapian, dilarang mengganggu orang lain, keamanan. Kita buat ya, coba kita buat. Kalau nomor 1 kerapian, 2 keamanan. Hadir di sekolah tepat waktu berarti ya disiplin. Dilarang melakukan kekerasan, berarti itu bisa dikategorikan saling menghargai atau menghormati. Kemudian yang kelima, dilarang menggunakan narkoba. Dilarang menggunakan narkoba berarti itu kemana tuh Bapak Ibu? Merusak kesehatan, berarti kita buat aja dulu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, budaya antri,
Gunakan masker. Kesehatan ya. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Jangan berlari. Iya, keselamatan. Coba kita cek jawabannya. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya itu adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain itu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit komitmen. Dilarang melakukan kekerasan itu keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, ya kesehatan. Bergantian menunggu giliran, menghormati orang lain dan menggunakan masker itu adalah kesehatan atau keselamatan. Nah, jadi peraturan itu kita rubah kalimatnya menjadi sebuah keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas membuat keyakinan kelas 6. Ya, guru bersama dengan siswa membuat keyakinan kelas. Nah, di sini guru berdiskusi tentang kesepakatan kelas. Kemudian, setelah guru berdiskusi, guru merumuskan kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga, menempelkan keyakinan kelas. Nah, di sini saya sudah mencobakan membuat contoh membuat keyakinan kelas bersama siswa. Kita tampilkan sedikit saja mungkin. Berarti sama ya, menjaga untuk membuat keyakinan kelas. Nomor apa? Keyakinan kelas. Nah, anak ibu, siapa yang menginginkan kelas yang bersih? Siapa yang menginginkan kelas bersih? Kelas yang nyaman? Mau kamu belajar dalam suasana kelas yang misalnya suka hidup dalam kelasnya? Mau? Tidak. Atau kelas yang kotor? Mau? Nah, oleh sebab itu anak ibu kita perlu adanya keyakinan kelas. Nah, Bu, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang kita yakini dan yang kita percayai supaya di kelas kita dapat menciptakan suasana yang kondusif, suasana yang aman dan nyaman sehingga kita itu bisa belajar dengan baik. Nah, itu adalah tujuan kita membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu sangat penting. Nah, sehingga ibu mau mengajak kamu. Nah, di sini kita akan membuat keyakinan itu bersama-sama. Bukan ibu sendiri, ya, bukan ibu sendiri. Tapi ibu mau mendengarkan apa mau anak-anak ibu semuanya. Nah, oleh sebab itu, ibu mau membagikan kertas tinggal ini kepada anak-anak ibu semuanya. Dan silakan anak ibu tuliskan kelas seperti apa yang kamu inginkan. Ya, di kertas ini nanti kita tempelkan bersama-sama di papan tulis. Bisa? Bisa. Nah, di sini guruku memberikan kertas sticknote kepada siswa. Itu kalau misalnya tidak ada pun kertas sticknote boleh. Misalnya siswa berpendapat satu-satu, dia menyebutkan apa keyakinan kelas atau apa kelas seperti apa yang diinginkannya. Nah, di sini supaya lebih efektif mungkin sebaiknya kita menggunakan kertas sticknote saja, dibagikan kepada siswa, kemudian dia menuliskannya. Nah, setelah ditulis oleh siswa, nah, siswa diminta untuk menempelkan keyakinan kelas yang sudah dibuatnya ke depan kelas. Ya, baiklah anak ibu, alhamdulillah kita sudah selesai ya membuat kelas seperti apa yang anak ibu inginkan. Nah, ibu mau minta satu orang siapa yang mau membacakan. Nah, setelah keyakinan kelasnya setelah dibuat oleh siswa kelas seperti apa yang diinginkan, kemudian kita buat keyakinan kelas itu kita kelompokkan karena mungkin ada beberapa siswa itu yang sama jawabannya. Nah, di sini ada siswa itu menginginkan kelas yang bersih, kemudian kelas yang rapi, kemudian tidak membuang sampah. Nah,
Setelah selesai, kita kelompokkan jawaban-jawaban dari murid. Nah, di sini kita ubah menjadi kalimat positif. Nah, kalimat positif. Nah, inilah nantinya yang akan kita jadikan sebagai keyakinan kelas kita. Nah, misalnya di sini yang pertama menjaga kebersihan. Berarti sama ya, menjaga kebersihan. Kenapa kan di sini ada apa lagi? Kebersihan dan apa? Dan kerapian. Nah, nanti setelah selesai, kita tanyakan lagi kepada murid apakah ada yang mau ditambahkan. Ya, men. Apa ya, men? Nomor berapa lagi? 12. Mendengarkan guru. Nah, kemudian setelah kita selesai, kita sepakati dengan seluruh siswa kita. Lalu setelah kita sepakati, kemudian kita buat keyakinan kelasnya. Boleh di karton kita buat, ataupun boleh kalau di sini kami menggunakan Canva, nanti tinggal di print saja. Dan siswa juga boleh kita ajak untuk mendesain keyakinan kelas seperti apa yang mau dibuat. Karena kebetulan ini kelas tinggi dan mereka sudah pernah mempelajari Canva, jadi beberapa siswa diminta untuk membuat desainnya. Nah, setelah selesai kemudian keyakinan kelasnya di print dan kemudian ditempel. Nah, setelah ditempel agar siswa itu lebih meyakini, siswa diajak untuk menandatangani keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, siswa bergantian untuk menandatangani keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Nah, mungkin Bapak Ibu itu adalah sedikit contoh dari pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas di kelas oleh guru. Jadi mungkin untuk tahun ajaran berikutnya, karena kita sebentar lagi akan tahun ajaran baru, alangkah lebih baiknya kalau kita di awal itu nantinya membuat keyakinan kelas. Nah, mungkin ada yang bertanya bagaimana kalau siswa kelas rendah. Nah, mungkin kalau siswa kelas rendah itu bisa saja kita membuat keyakinan kelas dengan mereka. Mungkin tidak seperti kelas tinggi. Kalau kelas rendah mungkin kita bisa bertanya ataupun kita bisa lebih aktif untuk bagaimana menstimulasi siswa itu agar dia mau menyampaikan pendapatnya. Nah, Bapak Ibu, pembentukan keyakinan kelas ini, keyakinan kelas ini dia lebih abstrak dari peraturan. Jadi tidak, kalimatnya itu tidak kaku ya. Dia artinya lebih abstrak dan dia ada pernyataan universal di sana, ada nilai-nilai kebajikannya di sana seperti menjaga kebersihan, tanggung jawab, disiplin. Kemudian dia dibentuk dalam bentuk positif. Nah, keyakinan kelas itu tidak boleh kita menggunakan kata dilarang. Dilarang buang sampah, tidak boleh mencontek. Nah, kalau di keyakinan kelas itu kita menggunakan kalimat dalam bentuk positif. Kalau misal pun nanti ada anak pada saat dia memberikan pendapatnya menggunakan kalimat yang bukan kalimat positif, nanti pada saat kita mau membuat keyakinan kelasnya kita rubah dulu sebelumnya menjadi kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas itu tidak usah panjang-panjang, cukup kalimat yang dia bisa diingat. Kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas. Jadi keyakinan kelas antara mungkin kelas 5, kelas 6, kelas 4 itu tidak akan sama, karena dia disesuaikan dengan kondisi kelas. Kemudian ciri dari pembentukan keyakinan kelas ini adalah melibatkan semua warga kelas. Jadi bukan guru yang membuat keyakinan kemudian dibacakan di depan, tapi bagaimana kita mengajak siswa berdiskusi, bermusyawarah untuk membuat keyakinan kelas.
Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, demikian juga dengan murid kita di dalam kelas. Murid kita di dalam kelas ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi mungkin kalau murid kita di dalam kelas ada yang istilahnya perbuatannya itu tidak menyenangkan atau agak sedikit aktif dari teman-teman yang lain, itu mungkin ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Mungkin dia kurang kasih sayang sehingga dia di sekolah itu mencari-cari perhatian kita dengan cara melakukan, misalnya dia berbuat yang tidak baik. Dia gunanya itu sebetulnya untuk mencari perhatian kita. Jadi karena ada kebutuhannya itu yang tidak terpenuhi. Kemudian lagi 5 posisi kontrol dalam restitusi. Nah, di dalam restitusi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian lagi sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, guru sebagai penghukum. Nah, guru yang menghukum siswa ini dia menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Kalau fisik mungkin gurunya menyuruh siswa tersebut untuk lari 10 kali. Kalau verbal mungkin dia mengatakan kamu anak yang nakal, kamu memang anak yang tidak bisa diatur. Nah, kemungkinan murid itu kalau kita memberikan hukuman, dia akan marah, bahkan dia akan dendam dengan kita. Nah, anak kalau sudah tergores hatinya, pasti dia bisa mungkin kita biasa mengatakan itu, tapi kalau misalnya kita pernah berkata kepada siswa yang membuat goresan luka di hatinya, itu bisa dirasakannya sampai nantinya dia besar. Jadi mungkin kita sebaiknya jangan menjadi guru yang penghukum. Nah, kalau guru yang pembuat rasa bersalah, guru yang pembuat rasa bersalah ini dia bersuaranya lebih lembut, ya, tapi dia menggunakan keningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, misalnya ada siswa yang ribut atau ada siswa yang datang terlambat. Nah, kita membuat rasa bersalah, misalnya, itulah gara-gara kamu tidak datang tepat waktu, ibu jadinya tidak bisa konsentrasi dalam menjelaskan pelajaran. Ulang lagi dari yang pertama. Nah, itu berarti kita membuat rasa bersalah dari diri murid kita. Nah, murid dia juga akan memiliki penilaian yang buruk tentang diri mereka. Dia merasa tidak berharga dan dia merasa dia telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kemudian ada lagi guru yang posisi kontrolnya sebagai teman. Nah, kalau guru yang memposisikan dirinya sebagai teman, dia tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Berarti persuasi ini berarti dia akan mengajak. Kemudian posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Nah, kalau posisi teman ini rasanya bisa jadi bumerang untuk kita. Kalau kita terlalu menganggap siswa sebagai teman, otomatis nanti dia bisa semena-mena kan sama kita begitu. Jadi boleh kita menjadikan murid itu sebagai teman, tapi harus dengan ada batasan-batasan tersendirinya. Kemudian lagi guru sebagai teman ini dia akan menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Kemudian kalau guru yang sebagai pemantau, dia bertanggung jawab atas perilaku orang yang diawasi. Kemudian berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi, dia akan mengandalkan perhitungan, catatan data dan dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Dia juga menggunakan stiker, strip dan catatan serta daftar cek, dan murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah dilanggar salah satu peraturan sekolah. Jadi di sini guru itu hanya memantau perilaku murid dengan membuat, misalnya kita bisa membuat catatan-catatan perilaku, kita bisa membuat lembar observasi yang nantinya bisa kita checklist apa saja perilaku yang telah dilakukan oleh murid kita. Nah, kemudian yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Nah, guru sebagai manajer ini adalah guru
disebabkan dari perilaku yang telah dibuatnya. Kemudian nanti murid itu akan kita dorong untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, kemudian lagi dia akan memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Jadi apa yang dibutuhkannya dan apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Nah, bagaimana tugas kita sebagai manajer? Kita sebagai manajer itu memimpin murid untuk dapat mengatur dirinya. Dan bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, Bapak Ibu, kira-kira dari 5 posisi kontrol ini, posisi kontrol manakah yang paling baik? Ya, posisi kontrol sebagai manajer. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya di sini adalah siswa sering datang terlambat. Nah, kalau guru penghukum, dia akan menyuruh siswa itu mematuhi aturan, lalu berdiri di depan kelas. Suruh siswa berdiri di depan kelas, itu merupakan salah satu hukuman. Kalau pembuat rasa bersalah, apa yang dikatakan guru itu? Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Ibu kecewa sama kamu. Nah, itu berarti kita jadi guru yang membuat rasa bersalah. Kalau guru yang sebagai teman, apa yang kita katakan? Ayolah hidup disiplin, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Nah, ini guru yang sebagai teman. Kemudian kalau guru pemantau, dia akan bertanya, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Jadi murid itu disuruhnya untuk menyatakan apa peraturan dan konsekuensi dari dia melanggar peraturan yang sering datang terlambat. Kalau guru yang manajer, kita tanya, apakah anak ibu tahu kesalahan anak ibu, nak? Kemudian kita tanya lagi, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kondisi ini? Nah, atau bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, jadi di sini sebagai manajer kita berupaya untuk menanyakan kesalahan anak dan nantinya bisa kita hubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Misalnya kalau siswa sering datang terlambat, mungkin keyakinan kelas yang ada di kelasnya datang tepat waktu atau disiplin waktu. Nah, setelah dia tahu keyakinan kelas apa yang dia langgar, kemudian kita tanya sama dia, bagaimana kira-kira memperbaiki kondisi kesalahannya. Mungkin nanti dia akan mengatakan, saya tidak akan tidur terlalu malam, Bu. Kemudian saya akan memasang alarm. Kemudian lagi setelah subuh saya tidak tidur lagi. Nah, jadi kita membantu siswa itu untuk memperbaiki kesalahan dengan kita bertanya terlebih dahulu kepada murid tersebut. Nah, ini adalah tahapan segitiga restitusi. Nah, dari yang tadi sudah kita lihat video tadi, ada 3 tindak tahapannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita tanya apa alasan dia melakukan kesalahannya. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Semua kita memiliki permasalahan internal. Nah, Pak Ibu, mungkin sekian pemaparan tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Apakah ada yang mau bertanya? Apakah ada yang Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Nah, pakai mic lah Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana kalau siswa tersebut memiliki sifat yang sangat aktif, namun dia mengaku teman tidak dengan emosi? Bagaimana tindakan kita sebagai seorang guru? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya yang sangat bagus Ibu Yuli. Pertanyaan Ibu Yuli tadi, bagaimana cara kita menghadapi siswa yang mungkin dia sangat aktif di kelas, mungkin bisa jadi dia mengganggu teman, tapi kita tidak dengan emosi memarahi siswa tersebut. Nah, kalau pertanyaan seperti itu, nah kita kembalikan lagi kepada restitusi. Jadi mungkin kita kalau siswa
itu sudah berulang-ulang melakukan kesalahan, otomatis kita juga mungkin Ibu Yuli ini pernah dialami kan Bu Yuli? Pernah dialami. Mungkin kita tarik nafas terlebih dahulu Bu Yuli. Kita tarik nafas terlebih dahulu. Nah, kemudian kita ingat lagi. Nah, kita jangan menjadi guru yang menghukum. Nah, kita tanya kepada dia. Apakah apa yang dilakukannya, dia tahu apa yang dilakukannya itu adalah hal yang salah. Kemudian kita tanya apa alasannya melakukan kesalahan tersebut. Kemudian kita hubungkan lagi dengan keyakinan kelasnya. Nah, kemudian lagi nanti kita tanyakan bagaimana cara dia memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Percayalah, kalau murid yang super aktif, yang sering mengganggu teman, bahkan yang mungkin sering kita marahi di dalam kelas, kita marahi dengan habis-habisanlah suara kita memarahinya, percayalah pasti dia akan kembali besok lagi mengulang kesalahan tersebut. Jadi mungkin untuk menghadapi murid yang seperti itu, kita harus memiliki kesabaran ekstra, dan kita memang harus benar-benar menerapkan restitusi. Tahapan-tahapannya tadi sudah dijelaskan dan tadi sudah ada contohnya. Mudah-mudahan nanti kalau siswa tersebut kembali berulang lagi, bisa Ibu Yuli terapkan restitusi di dalam kelas. Demikian. Bagaimana Ibu Yuli? Terima kasih Ibu Yuli. Apakah ada yang lain yang mau bertanya lagi? Kalau tidak, kita tutup. Nah, Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru itu mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya? Apakah sebagai manajer yang mampu menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baiklah Bapak Ibu, untuk refleksi hari ini, mohon kesediaannya untuk mengisi apa yang sudah kita pelajari dan apa yang akan kita lakukan ke depannya di kertas take note. Apa yang kita pelajari hari ini kita buat di kertas pink, dan apa yang akan saya lakukan untuk ke depannya setelah pembelajaran hari ini kita buat di kertas hijau. Apa pelajaran hari ini? Ya, apa yang kita pelajari hari ini? Yang pink. Apa yang kita pelajari? Konsekuensi. Yang hijau, apa yang akan saya lakukan? Yang hijau, bisa tuh yang hijau saya. Saya tidak akan marah-marah lagi kepada murid. Tidak usah yang panjang Bapak Ibu. Nah, kalau sudah silakan ditempelkan di depan refleksi kita hari ini. Alhamdulillah mati lampu setelah kita selesai. Tempelkan Ibu, Ibu cantik. Nggak usah buat nama.
Baiklah Bapak Ibu, alhamdulillah ini refleksi yang sudah Bapak Ibu buat. Kita bacakan beberapa saja apa yang kita pelajari hari ini. Keyakinan kelas, restitusi, posisi kontrol. Pentingnya penerapan restitusi di dalam kelas. Pentingnya menerapkan restitusi di dalam kelas. Tentang restitusi. Tentang penerapan restitusi di sekolah kita atau di kelas kita. Budaya positif, keyakinan kelas. Nah, kemudian lagi, apa yang akan saya lakukan? Saya tidak akan marah-marah lagi. Saya akan menjadi manajer yang baik. Nah, baiklah Bapak Ibu, mungkin demikian presentasi yang kita lakukan hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena di sela-sela kesibukan yang padat, yaitu memeriksa lembar jawaban siswa di tengah kita pelaksanaan akhir penilaian akhir semester ini, saya minta waktu. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Apabila ada kesalahan saya mohon dimaafkan, dan sekali lagi di sini kita sama-sama belajar. Nah, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Masih? Masih. Ya, alhamdulillah masih semangat. Baiklah anak ibu, hari ini ya, ibu akan mengajak kamu semua untuk membuat keyakinan kelas. Membuat apa? Keyakinan kelas. Nah, anak ibu, siapa yang menginginkan kelas yang bersih? Siapa yang menginginkan kelas bersih? Kelas yang nyaman? Mau kamu belajar dalam suasana kelas yang misalnya suka ribut di dalam kelasnya? Mau? Tidak. Atau kelas yang kotor? Mau? Nah, oleh sebab itu anak ibu, kita perlu adanya keyakinan kelas. Nah, Bu, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang kita yakini dan yang kita percayai supaya di kelas kita dapat menciptakan suasana yang kondusif, suasana yang aman dan nyaman, sehingga kita itu bisa belajar dengan baik. Nah, itu adalah tujuan kita membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu sangat penting. Nah, sehingga ibu mau mengajak kamu. Nah, di sini kita akan membuat keyakinan itu bersama-sama, bukan ibu sendiri. Ya, bukan ibu sendiri, tapi ibu mau mendengarkan apa mau anak-anak ibu semuanya. Nah, oleh sebab itu, ibu mau membagikan kertas stiker ini kepada anak-anak ibu semuanya. Dan silakan anak ibu tuliskan kelas seperti apa yang kamu inginkan. Ya, di kertas ini nanti kita tempelkan bersama-sama di papan tulis. Bisa? Bisa. Oke, bagikan ya. Nah, silakan dituliskan. Nah, anak ibu tidak perlu buat nama.
Ya, tidak membuang sampah sembarangan. Apa lagi? Datang tepat waktu. 5. Datang tepat waktu. Apa lagi? Nanti pelajaran sekolah. Nah, menaati. Kemudian, nah lanjut. Yang perempuan lagi siapa yang mau bantu bacakan? Ya, Saza, silakan Saza. Pak Saza, kemudian lagi yang lainnya yang bagian sini yang mau dibaca yang tadi. Saya ingin teman yang tidak mencontek. Nah, tidak mencontek. Nah, apa lagi nak? Apa lagi? Udah, tidak terlambat udah. Nih, teman-teman. Saling. Nah. Apa? Tidak membeda-bedakan teman. Habis? Apalagi yang belum? Tidak membeda-bedakan teman. Kita catat dulu semuanya ya. Benar lagi? Ada lagi? Kelas yang tidak ada. Tidak bertengkar. Ada lagi yang belum? Jelas, aman, dan rukun. Apa lagi? Sudah? Sudah habis semuanya? Sudah? Oke, terima kasih. Sudah? Kita beri tepuk tangan dulu untuk Saza dan Nazian tadi. Tepuk tangan dulu. Dah. Baiklah, Anak Ibu. Jadi ini sudah Ibu catatkan di depan supaya terlihat oleh anak-anak Ibu semua. Jadi ini adalah impian dari kelas kita. Murid-murid yang ada di kelas kita ini kelas yang bersih, kelas rapi, kelas yang damai. Tidak membuang sampah sembarangan, datang tepat waktu, menaati peraturan sekolah, tidak ribut di kelas, tidak mencontek, tidak membeda-bedakan teman, tidak bertengkar dengan teman. Nah, anak Ibu, coba Ibu mau tahu apakah kamu setuju dengan semuanya ini? Dah, sekarang kita pilih ya, kita lihat dulu. Dah, kita lihat dulu kalimatnya. Ya. Kelas bersih itu kira-kira apa? Tentang apa itu, Nak? Tentang apa? Kebersihan. Berarti yang pertama itu adalah kebersihan. Apa kalimatnya? Menjaga menjaga kebersihan. Nah, kemudian yang kedua, kelas rapi. Itu kelas mana tuh? Berarti sama ya, menjaga kebersihan. Kita tambahkan di
Tidak ribut di kelas. Tidak ribut di kelas. Berarti apa itu? Disiplin. Kemudian tidak mencontek. Mencontek apa tuh berarti? Apa? Sebutkan siapa tadi tuh? Apa? Apa nak? Mati skip. Dah. Tidak mencontek. Tidak mencontek berarti masuk apa? Tidak mencontek. Tunjuk tangan. Saza apa Saza? Ya, kejujuran. Berarti bersikap. Ya, kita berarti kejujuran sini ya. Atau bersikap jujur. Tidak membeda-bedakan teman. Berarti masuk ke menghormati teman. Tidak bertengkar dengan teman. Berarti masuk menghormati teman. Dan Ibu, apakah ada lagi yang mau menambahkan atau mau berpendapat? Ya, silakan Riwi. Melaksanakan piket kelas. Apa Riwi? Melaksanakan piket kelas. Melaksanakan piket kelas, kata Riwi. Kita masukkan dulu sini. Melaksanakan piket kelas. Apakah ada yang lain? Ya, silakan Fayas. Mendengarkan guru saat menerangi pelajaran. Ya, apa Fayas? Nomor berapa lagi? 12. Mendengarkan guru. Mendengarkan guru saat menerangkan pelajaran. Dan itu tambahannya. Dan sekarang kita apakan dulu? Melaksanakan piket kelas. Berarti itu masuk mana? Melaksanakan piket kelas berarti itu masuk ke menjaga kebersihan. Apa lagi? Ya, masuk ke disiplin sini ya. Kemudian tambahan Fayas, mendengarkan guru saat menerangkan pelajaran. Berarti itu masuk mana itu? Belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, belajar dengan sungguh. Nah, apakah ada lagi yang mau menambahkan? Dan ini bersikap jujur. Jujur dalam apa? Jujur dalam apa ditambahkan? Dalam perkataan dan perbuatan. Nah, setuju? Apakah ada lagi yang mau menambahkan?
Nah, apa keyakinan kelas kita yang pertama tadi? Menjaga kebersihan dan gambar siswa SD ya, cari gambar siswa SD cari siswa. Nah, boleh yang perempuannya sebelah. Iya, turun nih. Boleh bukan. Lanjut, Azian. Lanjut, boleh.